Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel bersama saya Raffi. Hari ini tanggal 24 Mei 2022, tiba waktunya saya untuk mereview semua pergerakan market baik di Forex, Oil, Gold, Bitcoin, dan lain sebagainya pastinya menggunakan indikator Gaptek V5. Cryptocurrency masih menunjukkan panah turun. Di harga berapa kita harus pasang pending order? Nanti kita akan bahas. Adanya fasilitas harga murah dan harga mahal di indikator Gaptek V5 ini sangat memudahkan kita untuk entry point dan exit point-nya. Dan ini terdapat di indikator Gaptek V5. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki indikator ini bisa langsung cek di website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Pilih menu paket indikator, lebih detail Bapak Ibu bisa hubungi admin di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak tertinggal ketika kita ada video terbaru. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita review. Kita mulai dari mata uang USD CHF. Hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 83 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Kita bisa lihat candlenya mulai bearish dan sudah mendekati harga murah. Jadi ini kesempatan baik bagi kita untuk sesuaikan kembali pending ordernya di harga murah. Karena apa? Untuk entry point menggunakan indikator Gaptek V5 ini ada dua Bapak Ibu. Untuk entry point indikator Gaptek V5 ini ada dua. Yang pertama adalah ketika panah pertama kali confirm. Di situ kita boleh langsung entry buy atau sell sesuai dengan panah indikator. Kalau panahnya naik, kita tinggal entry buy. Kalau panahnya turun, kita entry sell. Seperti itu. Untuk entry point yang kedua adalah kita entry di harga murah. Kalau belum mencapai ke harga murah, maka kita bisa gunakan fasilitas pending order, baik buy limit maupun sell limit, tergantung dari panah indikatornya. Karena di sini di mata uang USD CHF, running market belum mencapai ke harga murah, sehingga kita di sini tidak boleh langsung entry buy. Kita bisa pasang pending order buy limit. Karena panahnya naik, jadi kita pasangnya buy limit di harga murah pastinya. Untuk USD CHF, harga murah di 0.9585 dan harga mahal di 1.0076. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, USD CHF clear uptrend. Bagaimana dengan Euro JPY? Euro JPY juga masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 48 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Minggu lalu kita sudah mencapai ke harga murah yang kita pasang. Di sini saya tandai dengan panah berwarna kuning. Market sempat di bawah turun naik. Selama panah tetap kita bisa tahan transaksinya. Dan saat ini pastinya sudah terfloating profit. Sebab apa? Kita entry-nya di bawah dan running marketnya saat ini sudah berada di atas harga yang kita pasang. Tinggal kita sesuaikan kembali take profitnya di harga mahal. Bagi yang belum ada entryan, silakan pasang kembali pending order buy limit di harga murah di 133.65 dan take profit di harga mahal di 138.66. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Euro JPY clear uptrend. Bagaimana dengan Gold? Gold masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 15 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Jika Bapak Ibu menonton review saya sebelumnya, minggu lalu Gold mencapai ke harga mahalnya dan saat ini sudah mulai koreksi naik. Kesempatan baik bagi kita untuk sesuaikan kembali sell limit di harga murah di 1906.34 dan take profit di harga mahal di 1800.38. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Gold clear downtrend. Bagaimana dengan USD JPY? USD JPY masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 330 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Bagi Bapak Ibu yang menonton review saya minggu lalu, pastinya di candle ini sudah mencapai ke harga murahnya Bapak Ibu. Nah, di candle ini sudah mencapai ke harga murahnya dan saat ini market mulai naik Bapak Ibu sesuai dengan arah indikator Gaptek V5. Pastinya di sini kita sudah terfloating profit. Jadi tinggal kita sesuaikan kembali take profitnya di harga mahal. Bagi yang belum ada entryan, silahkan pasang buy limitnya di 127.27 dan take profit di 131.25. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, USD JPY clear uptrend. Bagaimana dengan AUD USD? AUD USD masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 21 candle terbentuk sejak pertama kali confirm.
Running market hari ini masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Kita belum boleh entry, sesuaikan kembali sell limitnya di harga murah di 0.7215 dan take profit di 0.6858. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Audi USD clear downtrend. Bagaimana dengan New Zealand USD? New Zealand USD juga sama, masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 30 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di sini juga masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Kita nggak perlu bingung, aduh entry-nya di mana nih? Ini loh enaknya kalau kita ada harga murah dan harga mahal. Fasilitas untuk kita mengetahui di mana entry point dan exit point-nya. Tinggal kita pasang aja pending order sell limit di 0.6561 dan take profit di 0.6211. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, New Zealand USD clear downtrend. Kita lanjut ke GBP USD. Juga sama, Bapak Ibu masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 200 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di sini sudah mulai mendekati ke harga murah, Bapak Ibu. Sesuaikan kembali sell limitnya di 1.2668 dan take profit di 1.2177. Saya sesuaikan dulu untuk GBP USD hari ini. Oke, clear GBP USD downtrend. Bagaimana dengan USD CAD? USD CAD masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 21 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Setelah mencapai ke harga mahalnya, minggu lalu market langsung koreksi turun, Bapak Ibu. Mendekati ke harga murah, Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali buy limitnya di 1.2700 dan take profit di 1.3036. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, USD CAD clear uptrend. Bagaimana dengan Euro USD? Euro USD masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 242 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Hari ini Euro USD mencapai ke harga murahnya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita boleh langsung entry sell. Nah, di sini kita boleh langsung entry sell dan sesuaikan kembali take profitnya di harga mahal. Nanti bagi Bapak Ibu yang menonton review saya, coba cek dulu ya running marketnya di mana. Kalau masih di sekitaran harga 1.0682, Bapak Ibu boleh langsung entry sell karena itu merupakan harga murahnya. Tapi kalau sudah jauh, Bapak Ibu pasang saja sell limit di harga yang saya sebutkan tadi. Untuk harga mahalnya di 1.0385. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini dan kita lihat minggu depan. Apakah langsung mencapai ke harga mahal atau dibawa koreksi naik atau bahkan muncul panah berlawanan. Jadi pastikan Bapak Ibu klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal ketika kita ada video terbaru. Oke, Euro USD clear downtrend. Bagaimana dengan Audi NZD? Audi NZD masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 112 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Audi NZD running market hari ini juga masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal, bukan termasuk entry point kita. Jadi kita pasang kembali buy limitnya di 1.0902 dan take profit di 1.1100. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Audi NZD clear uptrend. Bagaimana dengan Euro CHF? Euro CHF hari ini sudah menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 3 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Ini sudah berbeda tren dari minggu lalu. Jadi Bapak Ibu bisa open sell dengan lot dikalikan 2 dari sebelumnya. Bagi yang belum ada entrian, Bapak Ibu bisa pasang sell limitnya di harga murah untuk Euro CHF, harga murah di 1.0527 dan harga mahal di 1.0182. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Euro CHF clear downtrend. Bagaimana dengan GBP Audi? GBP Audi masih menunjukkan panah turun atau downtrend dan sudah 61 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di sini kita bisa lihat market cenderung di bawah sideways Bapak Ibu, tapi sideways pun kita tidak perlu khawatir karena kita sudah ada entry point dan exit point-nya berupa harga murah dan harga mahal. Jadi tinggal kita sesuaikan kembali saja. Sell limit di harga murah di 1.7901 dan take profit di 1.7408. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, GBP Audi clear downtrend. Bagaimana dengan GBP JPY? GBP JPY masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 49 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Minggu lalu kita sudah mencapai ke harga murah yang kita pasang. Market dibawa koreksi turun, naik, ada koreksi turun lagi. Namun saat ini market mulai bergerak naik sesuai dengan arah indikator Gaptek V5. Dan pastinya di sini kita sudah terfloating profit. Ada yang ikutan entry? Coba komen di bawah ya.
Nah, sesuaikan kembali ya take profitnya di harga mahal. Bagi yang belum ada entrian, silahkan pasang buy limit di 157.12 dan take profit di 164.12. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, GBP JPY clear uptrend. Bagaimana dengan Audi JPY? Audi JPY masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 74 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di sini market masih di bawah koreksi Bapak Ibu, sehingga untuk entrian yang kita pasang beberapa minggu lalu masih terfloating minus ya. Akan tetapi karena panah masih menunjukkan panah naik, panah yang sama, maka kita tahan dulu transaksinya. Nanti kita baru lakukan balik arah setelah ada panah berlawanan. Seperti itu, oke? Untuk Audi JPY harga murah di 88.21 dan harga mahal di 93.61. Saya sesuaikan dulu. Oke, Audi JPY clear uptrend. Bagaimana dengan Euro GBP? Euro GBP masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 12 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di sini masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal, bukan termasuk entry point kita, jadi kita tahan dulu, pasang buy limit di 0.8365 dan take profit di 0.8587. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Euro GBP clear uptrend. Bagaimana dengan USD IDR? USD IDR masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 97 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Market bergerak sesuai dengan arah indikator Gaptek V5. Keren sekali Bapak Ibu, di mana di sini di candle yang saya tandai dengan panah berwarna kuning ini mencapai ke harga murah. Dan market betul-betul naik Bapak Ibu. Bahkan 2 hari yang lalu, 2 candle sebelumnya ini mencapai ke harga mahalnya. Apakah minggu depan sudah mencapai ke harga murah? Tidak ada yang tahu. Kita lihat saja Bapak Ibu ya. Untuk USD/IDR harga murah di 14.361.20 dan harga mahal di 14.731.70. Kita sesuaikan dulu untuk hari ini. USD/IDR clear uptrend. Bagaimana dengan oil? Oil masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 105 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Setelah minggu lalu kita close di harga mahal, market mulai koreksi turun, kesempatan bagi kita kembali untuk sesuaikan buy limitnya di harga murah. Untuk high yield harga murah di 99.58 dan harga mahal di 115.59. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, oil clear uptrend. Bagaimana dengan Facebook? Facebook masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 97 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, di sini juga masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Kita sesuaikan kembali sell limitnya di 219.86 dan take profit di 176.90. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Facebook clear downtrend. Bagaimana dengan Baidu? Baidu juga masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 29 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Belum mencapai ke harga murah yang kita pasang, silakan sesuaikan kembali di 133.82 dan harga mahal di 103.99. Saya sesuaikan dulu ya. Oke, Baidu clear downtrend. Bagaimana dengan Google? Google masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 30 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Kemarin Bapak Ibu Google mencapai ke harga mahalnya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, market betul-betul turun sesuai dengan arah indikator Gaptek V5. Di sini Bapak Ibu, pentingnya kita memiliki GPS atau petunjuk arah market mau kemana. Sehingga kita tahu harus entry sell atau harus entry buy, seperti itu. Dan indikator Gaptek V5 ini sudah ada fasilitas panahnya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah, kita tidak perlu tarik-tarik garis support resistan Fibonacci, tidak perlu. Karena apa? Sudah ada fasilitas panah, harga murah, harga mahal sebagai entry point dan exit point-nya. Dan saya yakin bagi para pemula sangat mudah memahami dan membaca indikator ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki indikator Gaptek V5, bisa langsung masuk saja ke website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket indikator. Lebih detail Bapak Ibu bisa hubungi admin di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nah, karena Google masih cenderung di harga mahal, bukan termasuk entry point kita, dan sekali lagi ya, jangan dilawan. Karena belum tentu ketika sudah mencapai ke harga mahal, market langsung koreksi ke harga murah. Belum tentu. Bisa saja market masih bergerak turun. Karena apa? Panah masih menunjukkan panah turun. Jadi tetap ikuti
aturan entry point yang sudah saya jelaskan di awal tadi, oke? Untuk Google, harga murah di 2431.83 dan harga mahal di 2181.38. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Google clear downtrend. Bagaimana dengan Apple? Apple juga masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 15 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Setelah kemarin mencapai ke harga mahalnya, market mulai koreksi naik. Memang masih cenderung di harga mahal, tapi tidak apa Bapak Ibu, sesuaikan kembali sell limitnya di harga murah. Untuk Apple, harga murah di 167.99 dan harga mahal di 134.82. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Apple clear downtrend. Bagaimana dengan Nikkei? Nikkei masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 88 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Sesuaikan kembali sell limitnya di 27417 dan take profit di 25880. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Nikkei clear downtrend. Bagaimana dengan Hang Seng? Hang Seng masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 199 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Juga masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Silakan sesuaikan kembali sell limitnya di 21214 dan take profit di 19278. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Hang Seng clear downtrend. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke USDX, barometer mata uang USD. Masih menunjukkan panah naik atau uptrend di mana sudah 241 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Dan hari ini mencapai ke harga murah. Jadi kita bisa cek kembali untuk pair-pair yang kontra dengan USD seperti Euro USD, GBP USD, New Zealand USD, Audi USD tadi ada koreksi naik. Nah Bapak Ibu coba cek ke belakang ya. Karena sudah mencapai ke harga murah seperti ini, maka ketika panahnya naik, harapannya USD akan naik menuju ke harga mahalnya. Untuk USDX, harga murah di 102.07 dan harga mahal di 104.80. Oke, kita lanjut ke silver Bapak Ibu. Silver masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 20 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Setelah minggu lalu kita taking profit di harga mahal, market mulai koreksi naik, namun masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Jadi kita sesuaikan kembali ya sell limitnya di 23.379 dan take profit di 20.582. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, silver clear downtrend. Bagaimana dengan cryptocurrency? Di awal tadi sudah saya bahas, cryptocurrency masih menunjukkan panah turun. Bitcoin juga masih panah turun Bapak Ibu, di mana sudah 146 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Namun masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Jadi kita belum boleh entry sell dulu ya. Sesuaikan kembali sell limitnya di harga murah di 35885.74 dan take profit di 25906.21. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Bitcoin clear downtrend. Bagaimana dengan Ethereum? Ethereum juga sama, masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 138 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Dan di sini Bapak Ibu masih di tengah-tengah juga antara harga murah dan harga mahal. Jadi kita tidak perlu khawatir, tinggal selesaikan kembali sell limitnya di harga murah di 2709.46 dan take profit di harga mahal di 1629.46. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Bitcoin clear downtrend. Bagaimana dengan Litecoin? Litecoin juga sama, masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 171 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Masih di tengah-tengah juga antara harga murah dan harga mahal, bahkan cenderung di bawah sideways nih Bapak Ibu ya, cryptocurrency. Litecoin juga di sini, jadi tidak perlu khawatir ada entry point kita di harga murah dan exit point kita di harga mahal. Pasang kembali sell limitnya di 96.55 dan take profit di 52.20. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini. Oke, Litecoin clear downtrend. Bagaimana dengan Ripple? Ripple juga sama, masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 179 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Di bawah sideways dan di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal, kita tidak perlu bingung, sesuaikan kembali sell limitnya di harga murah di 0.6014 dan take profit di harga mahal di 0.3097. Saya sesuaikan dulu untuk hari ini.
Oke, Ripple, Clear, Downtrend. Sudah saya review semua Bapak Ibu pergerakan market baik di Forex, Oil, Gold, Bitcoin, dan lain sebagainya menggunakan indikator Gaptek V5. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki indikator Gaptek V5 ini, bisa langsung masuk saja ke website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Pilih menu paket indikator, lebih detail silakan hubungi admin di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Hati-hati penipuan Bapak Ibu yang mengatasnamakan Gaptek Bisa Profit, pastikan Bapak Ibu hubungi dulu nomor admin yang tertera di layar kaca Anda, dan pastikan sebelum Bapak Ibu melakukan pembelian dan transfer sejumlah uang. Sekali lagi, Forex jangan dijauhi, tak kenal maka tak sayang, kenali dulu Bapak Ibu, buka hatinya, lihat peluang yang ada dan rasakan profit konsistennya. Terima kasih, salam Gaptek Profit.